Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga kebaikan senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dengan tema menjadikan sabar dan sholat sebagai sarana memohon pertolongan atas segala persoalan hidup kita. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan keterkaitan ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Lamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukri syara'a fi bayani sabri. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penjelasan mengenai perintah bersyukur, Allah kemudian menjelaskan makna bersabar. Wal irsyadi ilal isti'anati bis sabri was salah. Fa innal 'abda imma an yakuna fi ni'matin fayashkuru 'alaiha aw fi niqmatin fayasbiru 'alaiha. Dan juga Allah memberikan bimbingan untuk memohon pertolongan melalui sabar dan sholat. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya ia mendapatkan nikmat, kemudian ia mensyukurinya, atau ditimpa bencana atau nikmah, kemudian ia bersabar atasnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, kitab Mustad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil mu'min, sangat mengajaibkan bagi seorang mukmin itu. La yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menentukan sesuatu yang melainkan hal tersebut, sesuatu tersebut kebaikan baginya. In asabathu sarra'u fa syakara kana khairan lahu. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan lalu ia bersyukur, maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u fasabara kana khairan lahu. Apabila ia mendapatkan suatu kesusahan kemudian ia bersabar, yang demikian itu pun baik baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib as-sabru was-salah. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu di dalam menjalani berbagai persoalan atau musibah adalah kesabaran dan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan makna kalimat ini dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir. Ista'inu ala umurid dunyakum wa akhiratikum bis-sabri was-salah. Fabisabri tanaluna kulla fadilatin wa bisalati tanhauna an kulli radhilatin.
Mintalah pertolongan di dalam perkara duniamu dan perkara akhiratmu dengan sabar dan sholat. Karena dengan sabar engkau akan memperoleh semua keutamaan, dan dengan sholat akan mencegahmu dari perbuatan yang keji. Wa fil hadits kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi suatu masalah maka beliau mengerjakan salat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan wasabru sabrani fasabrun ala tarkil maharimi wal mathimi wasabrun ala fi'li ta'ati wal qurbat wathani aktsaru thawaban li'annahu al maqsud. Kesabaran itu ada dua macam, kata beliau. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharamkan Allah dan perbuatan dosa. Dan yang kedua adalah sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua ini lebih besar pahalanya karena inilah yang dimaksudkan. Fama qala Abdurrahman ibnu Zaid ibn Aslam as-sabru fi babani. As-sabru lillahi bima ahabba wa in thaqula 'alal anfusi wal abdan. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai sabar, itu ada dua pintu kesabaran, yaitu sabar menjalankan hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa jiwa dan raganya lebih sulit, wasabru lillahi amma kariha inna za'at ilaihi al-ahwa. Yang kedua adalah sabar di dalam menghindari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala meskipun sangat diinginkan hawa nafsu. Faman kana hakadza fahuwa minas sabirin yusallimu alaihim insyaallah. Dan jika seseorang melakukan dua hal ini, maka ia benar-benar termasuk orang yang sabar, yang insya Allah akan memperoleh keselamatan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Imam Ibnu Katsir memperkuat pemahaman dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Artinya ma'ahum bin nasri wal ma'unati wal hifzi wat ta'yid. Allah akan beserta mereka yang bersabar dengan menyertakan kemenangan, pertolongan dan penjagaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat 153. Memberikan modal dan pesan penting dan mendalam bagi kita dalam mengarungi kehidupan dan perjuangan yang tidak mungkin tanpa masalah, terlebih dalam zaman fitnah seperti sekarang ini. Sa'ad bin Zubair mengatakan, sabar itu berarti pengaduan seorang hamba kepada Allah atas musibah yang menimpanya dan ketabahannya di sisi Allah dengan mengharapkan pahala di sisinya. Terkadang seseorang digoncangkan dengan berbagai masalah, namun ia tetap tegar dan ia tidak melihat pilihan solusi di atas itu kecuali bersabar. Masing-masing kita pasti pernah mengalami suatu titik secara kausalitas seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Semua sisi seolah buntu, semua jalan mentok. Di titik inilah penyelesaiannya adalah dengan sabar dan sholat. Insya Allah dengannya kita akan memperoleh penyelesaian, penjagaan, kemenangan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.